Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini agak cukup berbeda karena kemarin atau beberapa pekan yang lalu saya dikirimkan tulisan di grup WhatsApp dari teman dosen, dan tulisannya ini cukup menarik untuk kemudian kita bahas. Judulnya itu adalah Gerakan Skripsi Harus Padat dan Mantap. Dan di bagian akhir bawah tulisan ini tertulis Handoyo Puji Widodo 2016. Kemungkinan ini adalah penulisnya dan ditulis pada tahun 2016. Jadi kita agak sedikit terlambat ya dengan gerakan skripsi harus padat dan mantap. Ya. Jadi saya akan membacakan beberapa paragraf, kemudian kita analisis. Menghasilkan sebuah skripsi bagi seorang mahasiswa S1 yang berkualitas tidaklah mudah. Analoginya sederhana. Masih banyak dosen kesulitan menulis karya ilmiah yang berkualitas. Salah satu indikatornya adalah hasil publikasi di dunia internasional ketinggalan jauh dengan Malaysia dan Singapura yang berpenduduk lebih sedikit daripada Indonesia. Jadi di sini sebenarnya dijelaskan tentang minimal skripsi itu 13 sampai 15 halaman. Jadi 13 halaman itu isi dari skripsi. Adapun kalau ada lampirannya itu 3 sampai 5 halaman saja. Itu inti pokok dari paragraf pertama. Kemudian dalam pengalaman saya, ini pengalaman penulis ya, membaca tulisan tugas akhir mahasiswa. Jadi dalam pengalaman penulis membaca tulisan tugas akhir mahasiswa, meskipun mahasiswa itu top di kelasnya, satu halaman saja memerlukan 5 menit. Hal ini masih sederhana, namun ketika sudah pada sesi supervisi, satu halaman memerlukan diskusi paling tidak 15 menit untuk negosiasi perbaikan. Belum perbaikan bahasa yang memerlukan waktu paling tidak 15 menit per halaman dari pihak mahasiswa. Dan dari pihak saya atau penulis sebagai dosen pembimbing memerlukan 10 menit per halaman. Jadi total waktu yang dihabiskan untuk memantapkan isi skripsi per halaman memerlukan waktu itu 45 menit. Bayangkan jika 10-13 halaman, kita perlu waktu 4,5 sampai 10 jam per mahasiswa. Jika membimbing 5 mahasiswa, kita perlu waktu 22,5 jam sampai 50 jam dalam satu putaran kegiatan supervisi skripsi. Jika ada putaran 4 sampai 5 supervisi, silakan dikalikan saja. Jadi ini kemungkinan bisa mencapai 3 hari 3 malam ya. Satu skripsi ya. Ini juga agak kita harus banyak menganalisis hal-hal seperti ini. Supaya skripsi itu memang ketika kita menjelaskan, ketika kita menulis, itu perlu sesingkat-singkatnya. Misalnya bab 1 apa yang diperlukan pendahuluan. Bab 2-nya kajian pustaka, apa teori-teori dari judul tersebut. Bab 3-nya masuk metodologi. Cukup beberapa metodologi 1, 2, 3 sesuai dengan judul yang kita terapkan. Kemudian langsung masuk hasil pembahasan dan terakhir kesimpulan. Jadi simple, bisa sampai 15 halaman sebenarnya kalau untuk membuat skripsi ini. Jadi secara bahasa dari penulisan ini memang agak banyak di sini. Cuman saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya. Yang jelas seperti ini. Ayo gerakan skripsi yang padat dan mantap, karena diakui atau tidak, skripsi hanya berujung pada penunggu perpustakaan kampus atau fakultas atau jurusan. Jika kita cinta akan ekologi alam atau go green,
skripsi cukup tipis tapi berisi. Ya, ini kata kunci yang paling menarik ini. Yaitu skripsi cukup tipis tapi berisi. Jika bisa, nggak perlu dicetak, cukup dibuat versi elektroniknya. Semakin tebal skripsi, semakin tak terbaca oleh dosen pembimbing. Karena mereka sudah lelah membaca rangkaian kata-kata yang bertele-tele. Iya, betul. Intinya saya buat video ini, mudah-mudahan didengarkan bagi para pendidik untuk kemudian didemonstrasikan atau disuarakan bahwa kita gelar, ya, kita suarakan tentang skripsi yang padat dan mantap. Jadi singkat, jelas, padat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itulah kunci dari pembahasan saya saat ini. Terima kasih kepada teman dosen ini yang memberikan saya yang mengirimkan ya pesan di WhatsApp. Jadi itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ayo kita gerakan demonstrasikan skripsi yang padat dan mantap, singkat, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.